Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, salam kagem Al Ustadz dan seluruh jamaah dari istri saya dan keluarga saya. Yang kemudian ini posisi di mana Bapak ini? Saya di sini, Ustadz. Bukan berdiri. Oh ya. Saya Setiono Karanganyar. Oh, Pak Setiono. Ya, nanti salamnya kita jawab dulu, ya. Oh, iya. Beri kesempatan untuk menjawab salam dulu, ya. Salamnya yang titip salam berapa orang? Istri Suyatmi dan keluarga. Dan keluarga. Berarti lebih dari 2. Gimana, Ustaz? Lebih dari 2 yang titip salam. Ya, baik, mari kita jawab salamnya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami buat beliau-beliau, ya. Insyaallah. Kemudian ini saya curhat atau mungkin karena Ustadz sebagai walijah kami, saya memberanikan diri. Ini baru pertama kali kami bertanya, Ustadz. Sebelumnya belum pernah bertanya ini. Ya, nanti saya pertama kali menjawab nanti. Nah, ini mungkin pertanyaan yang pertama dan seterusnya atau pertama dan terakhir, saya nggak tahu, Ustadz itu. Loh, jangan pertama dan terakhir, ajenten pundi. Oh, yang mudah-mudahan nanti yang akan datang mungkin ada tanya-tanya yang lain lagi, Ustaz. Gini, Ustaz, saya pakai baju ini dari jasket, dari Kamtisma, dari Kamtipmas, dari Kabupaten Karanganyar. Mudah-mudahan Bapak Bupati Karanganyar mendengar bahwa dulu pernah dijanjikan pada pertengahan bulan Juli itu akan ajak piknik atau studi banding ke Mabes Polri gitu. Jakarta mestinya. Siapa yang mau diajak? Jenengan? Termasuk semuanya. Dari Kamtipmas termasuk Kapolsek yang ada di Kabupaten Karanganyar. Ya. Nah, ini sebelum ke Mabes Polri saya bawa ke Mabes MTA dulu gitu, Pak. Mabes MTA itu apa toh? Markas besar, Ustaz. Majelis besar. Oh, majelis besar. Ngomong kita ini majelis bukan markas. Oh iya, terima kasih, Ustaz. MTA, M-nya apa? Majelis, M-nya bukan markas. Oh, majelis ya. Iya, MTA itu M-nya majelis. Ya. Majelis Tafsir Al-Qur'an. Terus? Terus yang kedua, mungkin dulu saya pernah matur pada panjenengan, Pak Ustaz. Ini kantornya Jalan Ronggo Warsito 11A. 111A 111. Kalau dulu 234. Ini mudah-mudahan Allah meridhoi. Al Ustadz Abdullah Tufail Saputro itu memimpin Majelis Tahfidz Al-Quran selama 2 dekade atau 20 tahun. 2. Kemudian Al Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino 3 dekade atau 3 tahun. Nah, ini 4. Mudah-mudahan nanti panjenengan Al Ustadz Nur Khalid Saifullah LC Alhum memimpin Majelis Tahfidz Al-Quran ini selama 40 tahun gitu. Wah, ini cocok logi nih. Ya. Sehingga 234 gitu ta? Iya, 234. Nah, mungkin nanti yang 111 itu mungkin kepemimpinannya sudah seperti Muhammadiyah, jadi satu periode 10 tahun atau berapa gitu, Allah alam, enggak tahu. Maaf, inti pertanyaan dipersingkat. Silahkan, mohon maaf karena mengingat waktu. Inti dari pertanyaan panjenengan, Pak. Ya ini tadi curhat tadi. Gini pertanyaan, nama saya Setiono, itu kalau saya tambah Muhammad Setiono Broto Sumarto itu boleh apa? Boleh, boleh. Broto Sumarto ini artinya apa, Broto? Itu orang tua saya, Ustaz. Ya boleh. Muhammad Setiono Broto Sumarto. Muhammad boleh. Itu orang tua Muhammad itu apa? Idola kami, idola Nabi Muhammad. Bukan hanya jenengan saja. Oh gitu ya. Itu suri toladan bagi semesta alam. Amin. Boleh Muhammad Setiono Broto Sumarto. Okay. Khalilullah. Nah, itu boleh juga. Oh. Amin, amin, amin. Nggih. Ya, ngaten Ustaz.
Ya. Ya, berarti pertanyaan kami sudah dijawab ini, Ustaz. Ya kan pertanyaannya nama ini tadi, boleh itu ditambahi boleh. Oke. Terkait dengan janji Pak Bupati tadi Karanganyar, jenengan nanti tanyakan ke beliau. Nggak punya nomor HP-nya, Ustaz? Ya. Iya kan semuanya dijanjikan kalau betul ya apa yang panjenengan sampaikan. Ya mudah-mudahan. Ya. Kalau betul ya dengan Kamtipmas semuanya, tanyakan ke beliau. Ya, jangan ke saya. Ustaz Sunarno atau Ustaz Sutaryo barangkali itu kan pimpinan perwakilan kami, Ustaz. Sip. Tuh terus yang kedua tadi apa? 2, 3, 4. Ustaz. Umur kita yang Maha mengetahui hanya Allah. Ya. Amanah dari Allah ini kepada kami, pada saya belum tentu 40 tahun, bisa jadi hanya setahun juga, 2 tahun, 3 tahun, itu yang Maha mengetahui hanya Allah. Kalau 2, 3, 4-nya hanya 4-nya 4 tahun, nah itu Allah yang Maha mengetahui. Ya. Oh, tapi standarnya 20, 30, 40. Ya amin, amin. Nah, yang memberi standar sinten? Dari Al-Ustaz pertama Al-Ustaz Abdul Iya, 20. Itu Sukino 30. Cocok logi itu. Dicocok-cocokkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin. Ya. Pokoknya dakwah MTA ini selama kita berjalan di atas petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, tidak usah takut. Dakwah ini yang menjaga Allah sudah. MTA ini, dakwah MTA ini yang menjaga Allah, yang melindungi Allah. Siapapun yang akan menimpakan madharat pada dakwah Quran Sunnah, kalau Allah sudah melindungi, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Kalau ada yang berusaha untuk memadamkan dakwah Quran Sunnah di MTA ini, nanti urusannya dengan Allah, bukan dengan kita. Urusannya dengan Allah, Allah yang akan menjaga dakwah Quran Sunnah ini. Siapapun itu tanpa kecuali, ada yang punya niatan untuk memadamkan dakwah MTA ini, Allah yang akan turun tangan, Allah yang akan campur tangan. Serahkan semuanya kepada Allah. As-Somad, tempat bergantung kita hanya Allah. Sudah selesai urusan. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, kita yakin sepenuh hati, bismillah wallah mutimmu nurih. Allah yang akan sempurnakan cahaya agamanya ini. Terlepas apakah nanti MTA Allah izinkan saya mengemban amanah kepemimpinan 40 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, itu terserah Allah. Yang jelas Allah pasti akan berikan yang terbaik dan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Selama kita tetap berjalan di atas petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Bukan berarti dua guru kita tidak baik, beliau-beliau baik sekali. Bukan berarti saya lebih baik dari beliau berdua, tidak. Karena biar bagaimanapun, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu tetap kembali kepada pionir. Meskipun yang meneruskan di kemudian hari bisa menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sekarang kalau tidak ada yang mengawali, kita akan meneruskan apa? Tidak ada yang diteruskan. Termasuk Al-Ustadz Abdullah itu, meski beliau pendiri Majelis Tafsir Al-Quran, namun beliau tidak menjadikan majelis ini sebagai milik keluarga pribadi, bukan, tapi milik umat. Begitu pula diteruskan oleh Al-Ustadz Ahmad Sukino. Meski selepas Al-Ustadz Abdullah Tufail, kemudian amanah berlanjut ke Al-Ustadz Ahmad Sukino, bukan berarti MTA ini milik keluarga Ustadz Ahmad Sukino, bukan. Meskipun kebetulan saya ini putra dari Al-Ustadz Ahmad Sukino, namun bukan mendapat amanah meneruskan estafet kepemimpinan dakwah di MTA.
Hari ini saya umumkan, mulai hari ini pemimpin di MTA fulan. Semua warga MTA wajib untuk mentaati fulan. Saya lebih memilih pulang kepada Allah dengan tanggung jawab yang lebih ringan. Maka kalau ada yang menyatakan bahwa ini warisan diwariskan kepada keluarga, itu salah besar. Hari ini silakan monggo. Silakan kalau ada di antara panjenengan yang hadir, mungkin saat ini juga menggantikan saya, silakan. Demi Allah wallahi. Saya turun dari sini, alhamdulillah. Selesai amanah dari Allah. Selesai amanah dari Allah. Pulang menuju Allah nanti dengan amanah yang lebih ringan. Karena setiap perkataan, setiap kebijakan ada hisabnya di hadapan Allah. Tuh ya, alhamdulillah, doa untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah. Dan yang pasti yakini dalam hati, majelis ini tidak butuh kepada siapapun. Termasuk majelis ini tidak butuh saya. Majelis ini tidak butuh kita semua, namun kita yang butuh terhadap majelis ini. Karena melalui majelis inilah kita bisa mentadabburi Al-Quran. Kita bisa memahami ayat-ayat Allah, tuntunan-tuntunan Rasulullah. Sehingga jangan pernah punya perasaan dalam hati kita bahwa kita dibutuhkan oleh dakwah ini. Kalau tidak ada kita, dakwah ini tidak akan berjalan. Kalau tidak ada saya, majelis ini tidak akan bisa menjalankan dakwahnya. Itu salah besar. Siapapun kita, jangan pernah merasa dibutuhkan oleh majelis ini. Karena majelis ini punya Allah, yang menjaga Allah, yang melindungi Allah, maka kita butuh kepada Allah. Apapun kemampuan kita, jangan pernah punya perasaan sedikit oleh ini. Tapi kita yang butuh pada dakwah ini, kita yang butuh pada majelis ini. Hari ini, andai kata semua warga MTA menyatakan diri berbondong-bondong keluar dari MTA, tidak tunggu lama Allah akan datangkan generasi yang lebih baik daripada kita. Maka jangan pernah merasa berjasa terhadap dakwah di majelis ini. Jangan pernah merasa berjasa. Karena orang yang merasa berjasa pasti dia akan minta balas jasa. Orang yang minta balas jasa dia akan merasa menjadi orang yang paling berjasa. Maka kami tegaskan untuk dakwah di majelis tafsir Al-Quran ini, siapapun tanpa kecuali termasuk saya, sangat-sangat tidak dibenarkan kita merasa punya jasa dalam dakwah ini. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Kita tidak punya jasa apapun. Berjasalah, tapi jangan minta jasa, apalagi merasa paling berjasa. Itulah dakwah yang sedang dijalankan oleh majelis tafsir Al-Quran. Siapapun menjadi tidak benar kalau dia merasa punya jasa terhadap dakwah majelis tafsir Al-Quran. Karena dakwah ini yang mewajibkan Allah. Bagaimana mungkin kita menjalankan satu kewajiban yang mana itu sudah melampaui menjadi kebutuhan kita kepada Allah, kok kita merasa punya jasa? Na'udzubillah. Sekali lagi ya, jangan pernah merasa berjasa. Karena kalau kita merasa berjasa, kita merasa dibutuhkan oleh majelis ini. Na'udzubillah. Majelis ini tidak butuh kita, siapapun kita. Tapi kita yang butuh terhadap majelis ini untuk memahami agama kita, yaitu Islam, untuk tadabbur Quran, untuk tadabbur sunnah. Majelis inilah tempat kita ngaji, sehingga kita butuh majelis. Di majelis inilah Allah buka
pintu-pintu sabilillah begitu luas sesuai dengan potensi yang Allah titipkan pada kita. Maka kita butuh terhadap majelis. Andai kata di Indonesia boleh tanpa nama, berkali-kali Al-Ustadz almarhum Allahumma gfirlahu warhamhu menegaskan MTA tidak akan pakai nama MTA. Kita tetap Islam, sudah cukup. Tidak pakai MTA. MTA tempat kita ngaji. Kita butuh majelis ini bukan berarti kita lebih membanggakan MTA daripada Islam, bukan. Kalau itu yang kita lakukan, musyrik kita. Membanggakan MTA melebihi daripada kebanggaan kita terhadap Islam, menjadi musyrik. Maka salah kalau hidup kita untuk MTA, salah, itu musyrik, syirik. Hidup kita untuk Islam. Melalui majelis tafsir Al-Quran inilah kita memahami Islam. Sehingga MTA ini hanya wadah tempat kita ngaji. Maka kebanggaan terhadap MTA jangan sampai melebihi kebanggaan terhadap Islam. Kalau itu yang dilakukan, musyrik asobiyah. Asobiyah. Maka tidak benar warga MTA kok bangga MTA-nya daripada bangga Islamnya. Na'udzubillah. Ya, doa yang baik kita aminkan, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah ijabahi. Ada lagi waktu.